Sudah berulang kali acara Desak Anies yang belakangan mendapatkan pujian positif dari masyarakat mendadak dipindah lokasinya. Padahal antusiasme masyarakat untuk menghadiri acara tersebut cukup tinggi. Benarkah ada pihak yang mulai was-was dengan cara kampanye dialogis ala Anies Baswedan? Kita akan mengulasnya bersama dengan Jubir Timnas Amin, Zulfikar Amir, dan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, Mas Zulfikar, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, menurut Anda lazim atau tidak sih bentuk penolakan, lalu kemudian pembatalan secara mendadak, apalagi ini di musim kampanye seperti ini, lazim tidak menurut Anda? Menurut saya kita kan negara hukum ya, dan ada mekanisme, ada prosedur dalam konteks mengatur kampanye, misalnya ada PKPU nomor 15 tahun 2023, kemudian ada undang-undang yang menaunginya, Undang-Undang nomor 7 2017. Jadi selama masuk menjadi satu di antara 9 metode kampanye ya, dan itu kan legal, menurut saya dialog itu kan suatu ekspresi berdemokrasi yang harus diapresiasi. Jadi ini adalah salah satu bentuk kanalisasi komunikasi. Sehingga kalau kemudian prosedurnya sudah ditempuh, diizinkan dan nggak boleh dihalang-halangi selama memang bukan menebar misalnya provokasi atau tindakan-tindakan di luar hukum lainnya. Jadi kayak misalnya Desak Anies, bagi saya itu program yang bagus, patut diapresiasi. Kenapa? Karena bertemu langsung dengan basis konstituen, dan ini bentuk dari connected media menurut saya. Ketika misalnya di ragam sosial media jalan gitu ya, dialog seperti saya perhatikan belakangan kan live ya, misal TikTok ya, itu untuk menyasar gen milenial dan Gen Z. Kemudian juga di X ya, itu ada misalnya Anies Bubble, itu kan bentuk dari connected medianya dengan offline menurut saya seperti program Desak Anies ini. Jadi saya masih ingat ketika Obama misalnya membangun yang disebut Triple O, Obama Online Operation gitu ya. Dan muncul kemudian bentuk partisipasi yang disebut dengan 1 million strong for Obama. Itu kan bagus ya. Jadi bukan hanya di online tetapi juga di offline-nya hidup gitu. Mekanisme untuk menjembatani filter bubble dan fenomena echo chamber di sosial media menurut saya memang ketemu basis-basis komunitas yang disebut triple C konsep gitu ya. Hubungan komunitas, pemberdayaan komunitas, pelayanan komunitas, itu memang harus diintensifkan sebagai bentuk pendekatan baru. Gun-Gun, tidak hanya kemudian seberapa efektif Mas Gun-Gun menurut Anda metode kampanye seperti ini, dialogis, bertemu langsung dengan konstituen, ini bisa berpengaruh secara elektoral untuk Anies Baswedan? Ya tentu ya, menurut saya akan memberi insentif elektoral ya. Soal seberapa signifikan tentu kita perlu ukur lagi. Apakah kemudian tebal misalnya atau memberi insentif elektoral tebal, ya tentu kita tidak bisa yang disebut dengan simpulan yang melompat atau jumping conclusion. Kita lihat bagaimana misalnya isu yang diangkat berarti bicara soal narasi yang kemudian diketengahkan di sosial media maupun dalam pertemuan offline itu. Semakin kuat, semakin kemudian bisa memersuasi basis dimensi emosional dan fungsionalnya, itu menurut saya akan semakin meyakinkan pemilih yang masih bimbang atau pemilih yang belum menentukan pilihan untuk bisa saja kemudian mempertimbangkan siapa yang paling mengena narasinya kepada mereka. Kemudian yang kedua, pola komunikasi sudah jauh berubah dari pola linier menjadi pola yang sifatnya resiprokal, pola timbal balik, ya, pola dialogis. Apalagi di sosial media, many to many communication. Jadi komunikasinya dari banyak ke banyak orang, gitu ya. Tidak kemudian cukup hanya memberi pesan yang sifatnya searah. Oleh karena itu maka wajar kalau misalnya kerumunan di sosial media maupun kerumunan di media di ruang yang sifatnya offline itu perlu kemudian mempertautkan gagasan sehingga kemudian itu bisa menjadi semacam rekam jejak calon pemimpin saat ini yang akan ditagih juga di masa mendatang kalau dia terpilih. Ini pola yang disebut dengan pola interaktif itu menurut saya akan memberi sumbangsi pada semakin yakinnya para pemilih pada kandidat.
Nah, kemudian yang ketiga tentu bagaimanapun namanya kampanye pasti ada potensi-potensi yang bisa membuat kerusakan pada si kandidat. Maka perlu juga mitigasi yang disebut dan damage control, ya. Ini mengontrol potensi-potensi kerusakan itu juga perlu ada. Kayak misalnya kan bisa saja di tengah suasana desak Anies itu bisa aja ada banyak hal yang mungkin tidak termitigasi oleh tim dan lain-lain. Nah, ini tentu butuh yang disebut dengan kesiapan tim ya dalam konteks membangun sinergi antara si kandidat dengan basis konstituen. Gitu. Baik, kita akan tunggu nanti pola komunikasi berikutnya tidak hanya dari Anies Baswedan, tapi kemudian dengan capres lainnya. Terima kasih Mas Zulfikar, terima kasih Mas Gun Gun telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.